kasih Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa. Yesus itu dahsyat. Yes, yes, yes. Untuk saat ini kita akan memulai ibadah online kita. Karena kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak atas karunia yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat menghirup udara yang segar di pada pagi hari ini. Ya Bapak, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau menyertai dari awal hingga akhir ya Bapak. Semoga penyertaan-Mu tidak terhalang dengan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapak, hanya ini doa yang kami sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, kata undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Anak-anak kami sekalian, sekarang tibalah waktunya kita mengucapkan hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang kedua. Mari kita ucapkan bersama. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk kau sembah dan bertakwa kepadanya. Amin. Nah, sekarang mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Lipat tangannya sayang. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke anak-anak. Sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Lipat tangannya semuanya dengan posisi berdoa ya nak. Yuk kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan.
kita akan berdoa syafaat. Semua ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan buat kasih karunia dan penyertaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali melaksanakan ibadah kami secara online untuk anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Bapa yang terkasih, kiranya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami, agar kami boleh menerima berkat-berkat-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa Tuhan, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu kami Bapa yang berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kepintaran Tuhan kepada mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan nasihat guru dan orang tua mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua anak sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan rezeki, memberikan kesehatan Tuhan, agar mereka juga boleh bersuka cita, membesarkan dan mendidik anak-anak mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang melayani di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kesabaran dan kebijaksanaan, agar kami boleh senantiasa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi Tuhan di hari-hari yang akan datang. Bapa yang terkasih, kami juga berdoa untuk pendeta dan majelis yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pribadi, agar boleh melayani dengan baik di tempat-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk daerah kami, daerah Kabupaten Asahan. Kiranya Tuhan memberkati daerah kami ini, agar kami boleh hidup senantiasa damai sejahtera di tempat ini. Ya Bapa, kami manusia yang lemah dan tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Ampuni kami Bapa atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, agar kami senantiasa boleh layak datang ke hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Buat adik-adik di rumah, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kalau boleh juga ikuti doa ibu ya nak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini Bapa, kami masih boleh bertemu dengan Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Terkhusus pada saat hari ini Tuhan Yesus, firman Tuhan akan berbicara. Kami buka telinga, mata, hati dan jiwa kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah hati dan jiwa kami, sehingga firman Tuhan boleh kami dengar dan boleh kami jadikan sebuah pelita di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang
Siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya. Kita akan mendengar firman Tuhan lewat kitab 3 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Sekali lagi Ibu ulang ya nak. 3 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Mari kita membaca secara bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sekali lagi Ibu ulang di ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan pada saat hari ini. Di ayat 4 telah dinyatakan Tuhan bahwa Tuhan boleh bersukacita dan sangat bersukacita ketika melihat anak-anaknya mau mendengar dan melakukan kebenaran. Tema kita pada minggu ini adalah mendoakan yang benar. Jadi buat anak-anak sekolah minggu, pada saat hari ini, mari benar-benarlah beribadah. Kita mulai dari ibadah sekolah minggu. Ibu ada cerita sedikit tentang seorang anak yang bernama Rini. Ya, seorang anak yang bernama Rini. Suatu saat di sekolah, dia menjumpai sebuah dompet. Sebuah dompet yang berisikan banyak uang. Dan teman-temannya mengetahui bahwa Rini mendapatkan sebuah dompet. Lalu teman-temannya berkata, Rini, banyak uangnya. Mari kita bagi uang itu. Gak ada yang tahu kok. Itu kan rezeki kamu. Itulah kata teman-temannya pada Rini. Tetapi ternyata Rini mempunyai iman yang kuat. Dia ingat kata-kata guru sekolah minggu. Dia ingat kata-kata Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu. Ya, lewat lagu itu Rini berkata pada teman-temannya, hei teman-teman, tidak boleh seperti itu, karena Tuhan sudah mengajarkan bahwa kita harus berlaku jujur. Mungkin Tuhan tidak melihat, mungkin yang punya dompet tidak tahu, tetapi hati kita sendiri, Tuhan sendiri melihat apa yang ada, apa yang kita lakukan. Dan ingatlah firman Tuhan. Di ayat 4 sudah dikatakan, Tuhan Allah sangat bersukacita ketika anak-anaknya melakukan kebenaran. Coba anak-anak di rumah. Dari cerita Rini tadi, Rini berani berkata kepada teman-temannya, itu tidak benar. Jangan pernah melakukan yang tidak benar. Rini berani mengatakan itu kepada teman-temannya. Rini berani berkata, Tuhan telah mengajarkan bahwa kita harus benar-benar melakukan yang jujur. Akhirnya teman-temannya pun merasa malu, adik-adik sekolah minggu. Dan mereka berkata, iya Rini, benar apa yang kamu bilang. Dan Rini memulangkan dompet itu kepada yang punya. Walaupun mungkin mereka tidak mendapatkan hasil daripada dompet itu, tetapi mereka mendapatkan hasil yang baik dari Tuhan, menyatakan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, berani melakukan kejujuran. Ya adik-adik sekolah minggu, jadi buat firman Tuhan pada hari ini, kita diajarkan dan diajak untuk melakukan tentang kasih, ya. Melakukan hal yang benar lewat kasih. Karena kasih itu bukan hanya lewat suara,
bukan hanya lewat perkataan, tetapi kasih itu harus dilakukan dengan tindakan. Bagaimana tindakannya Bu Guru? Bagaimana tindakannya kakak guru sekolah minggu? Banyak contoh. Misalnya seperti ini. Temannya kita ketahui tidak mempunyai pena atau pulpen, ya. Seperti itu. Kita boleh berbagi. Lalu yang kedua, temannya mungkin banyak penanya tetapi ingin mengambil pena orang lain. Mungkin boleh kita ingatkan kepada temannya, kamu kan punya pena, kenapa kamu ambil pena yang lain? Seperti itu. Berani menyatakan kebenaran. Karena dikatakan di ayat 4 tadi, Tuhan sangat bersuka cita ketika melihat anak-anaknya mendengar dan melakukan kebenaran. Itu yang dinyatakan Tuhan kepada kita lewat firman Tuhan. Walaupun anak-anak sekolah minggu masih kecil-kecil, mungkin lewat firman Tuhan, lewat ibadah, lewat nasihat orang tua, dan terlebih lewat doa, ya, lewat doa, kita telah dinyatakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingat, Tuhan bisa melihat dimanapun kita berada. Karena Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Seperti lagu, hati-hati gunakan tanganmu. Seperti itu ya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Tuhan yang mengetahui segala-galanya. Seperti tema kita hari ini, mendoakan yang benar. Mari kita anak-anak mendoakan yang benar. Doakanlah diri kita untuk boleh tetap melakukan hal yang baik. Jangan pernah takut menyatakan hal yang baik. Misalnya boleh diberikan atau kita kasih contoh sebentar atau sedikit. Seperti tadi, ada teman yang mau mengambil milik orang lain. Nyatakan dengan perkataanmu. Nyatakan dengan tindakanmu bahwa itu tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Dan di hukum Taurat juga sudah dinyatakan jangan mencuri. Ya. Di situ juga sudah dinyatakan bahwa kita harus melakukan yang benar. Berani jujur. Berani berkatakan ya kalau itu ya. Berani berkatakan tidak kalau itu tidak. Ya nak, itu beberapa contoh yang bisa kita ambil di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di rumah mungkin orang tuanya berkata, Ani, simpankan dulu rotinya ya nak. Nanti untuk adikmu rotinya. Tetapi ternyata kita lapar sekali. Adik kita masih tidur siang. Dan kita ingin mengambilnya. Tetapi di dalam hati kecil kita berkata, hei Ani, jangan ambil kue itu. Karena itu punya adikmu. Seperti itu, kita harus bisa menahan diri, melakukan kejujuran bahwa apa yang dikatakan orang tua tadi adalah itu bukan milik kita. Dan kita harus berdoa kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, temani kami, ajari kami untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan pernah biarkan kami untuk melakukan hal yang tidak baik. Ingat, kasih Tuhan sepanjang masa. Manusia, anak-anak yang suka melakukan hal yang benar, Tuhan cintai, Tuhan sayangi. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang selalu berseru kepadanya. Ya nak, di firman pada hari ini kita juga diajak untuk berani berterus terang. Lalu yang kedua, kita harus mengasihi dengan perbuatan dan tindakan, bukan hanya dengan perkataan. Sering mungkin kita merasa ada manusia, ada anak-anak yang suka berpura-pura. Sebenarnya yang berpura-pura itu begini. Dia datang ke rumah temannya,
pura-pura mau belajar. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Supaya ada temannya bermain. Seperti itu. Pura-pura dia datang ke rumah temannya untuk belajar, tetapi hanya untuk bermain, supaya ada temannya bermain. Seperti itu contoh kecil saja, kita sudah bisa melihat. Tuhan tidak menginginkan anak-anak sekolah minggu itu berbuat yang berpura-pura, tetapi dengan tindakan kasih dan kebenaran. Karena tadi Ibu ulang sekali lagi, di ayat 4 sudah dinyatakan Tuhan sangat bersuka cita melihat anak-anak yang mau mendengar dan melakukan kebenaran. Itulah firman singkat pada hari ini. Mari kita mengimani firman Tuhan. Kiranya syarat ibu, anak-anak sekolah minggu di rumah bukan hanya melihat ibadah sekolah minggu tiap minggunya ya nak, tetapi mari kita belajar untuk mengimani firman itu. Dan kalau boleh, tunjukkan bahwa kita itu adalah anak-anak sekolah minggu, walaupun kita tidak bisa bertemu sapa di satu ibadah, di satu ruangan, tetapi Tuhan selalu ada dimanapun kita menyebut nama Tuhan. Sekali lagi, imani firman Tuhan, lakukanlah dengan benar dan doakanlah kebenaran itu. Mudah-mudahan firman Tuhan ini membawa kebaikan bagi kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk melakukan hal benar, supaya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi anak Tuhan. Tuhan yang baik, kami berserah kepadamu selalu. Jangan tinggalkan kami dalam masa COVID-19, tetapi rangkul kami Tuhan untuk tetap semangat mengikuti ibadah kami. Kami akan hadir selalu di hadapan Tuhan ketika Tuhan selalu menemani kami. Terima kasih Tuhan yang baik, firman Tuhan pada hari ini boleh kiranya kami pakai di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai kita dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.